Film Nocturnal tayang di bioskop Indonesia mulai Rabu 19 Maret 2025. Film yang dibintangi Kim Nam Gil dan Ha Jung Woo ini sudah dirilis di Korea Selatan pada Februari lalu. Nocturnal berkisah tentang Min Tae yang mencari tahu penyebab kematian sang adik dan mempertemukan ia dengan novelis Ho Ryong. Min Tae semakin terjebak dalam kondisi membingungkan saat Ho Ryong mengaku telah meramalkan kematian sang adik di novelnya. Nocturnal merupakan film produksi Korea Selatan bergenre neo-noir crime thriller. Nocturnal menjanjikan banyak hal. Pertama, menilik formatnya sebagai thriller balas dendam yang telah sekian lama jadi menu andalan sinema Korea Selatan. Kedua, terkait premis unik miliknya, yakni perihal sebuah novel yang alurnya bisa memprediksi aksi kriminalitas di dunia nyata. Terdengar seperti sebuah instant classic. Bae Min Tae, diperankan Ha Jung Woo, kini hanya seorang buruh biasa di pabrik yang menunggak gaji karyawannya, tapi ada masanya ia dikenal sebagai figur gangster yang ditakuti. Min Tae terpaksa kembali mengunjungi dunia bawah tanah selepas sang adik, Sok Tae, diperankan Park Jong Won, ditemukan dalam kondisi tak bernyawa, sedangkan sang istri, Cha Moon Yang, diperankan Yoo Dain, juga mendadak hilang. Ha Jung Woo begitu meyakinkan sebagai Min Tae si mantan gangster intimidatif, yang kemunculannya saja sudah bisa membangkitkan rasa takut musuh. Dikunjunginya semua figur kriminal, termasuk mantan bosnya, Seok Chang Mo, diperankan Jung Man Sik, guna mencari tahu kebenaran di balik kematian Seok Tae, dan Min Tae tak segan menghabisi siapapun yang menghalangi jalannya, termasuk polisi tua yang sempat bersinggungan jalan dengannya. Di sisi lain ada Kang Ho Ryong, diperankan Kim Nam Gil, penulis novel berjudul Nocturnal yang juga melakukan pencarian terhadap Moon Yang. Sementara itu, berdasarkan penyelidikannya, Detektif Park, diperankan Hyo Sung Tae, menemukan fakta bahwa segala peristiwa yang berkaitan dengan kematian Seok Tae ternyata berjalan serupa dengan alur novel buatan Ho Ryong. Masalah bukan terletak pada misterinya, tapi metode investigasi yang protagonisnya pakai untuk mengusut misteri tersebut. Min Tae sebatas mendatangi suatu lokasi yang ditengarai menyimpan petunjuk, menginterogasi orang-orang ada di sana, sebelum mengulangi prosedur penyelidikan serupa di lokasi berikutnya. Paruh kedua yang didominasi rangkaian repetisi itu pun terasa datar dan melelahkan. Tapi yang paling disayangkan adalah bagaimana premis, seksi, soal novel yang diduga memprediksi peristiwa dunia nyata rupanya sebatas tempelan belaka. Sejatinya bukan cuma novel itu saja. Begitu banyak elemen di Nocturnal hanya berakhir sebagai pernak-pernik yang tidak pernah jadi bagian esensial alurnya. Termasuk karakter Detektif Park yang fungsinya bisa dengan mudah dialihkan ke Min Tae. Padahal eksistensi novel buatan Kang Ho Ryong mengusung pesan penting mengenai isu kekerasan dalam rumah tangga, hingga perihal fenomena live imitates art yang dilakukan secara sengaja, di mana karya seni dapat dijadikan bahan rujukan dalam proses belajar individu. Sayangnya novel tersebut tak pernah benar-benar terasa menjadi bagian integral kisahnya. Dari awal berharap ini bakal jadi thriller penuh teka-teki, yang bikin penonton duduk gelisah di kursi bioskop. Bahkan banyak penggemar sempat mengira film ini bakal menggali lebih dalam tentang hubungan antara cerita di novel dan kejadian nyata. Sayangnya, gak seseru yang dibayangkan. Iya, filmnya tetap misterius, tetap bikin bertanya-tanya, tapi hubungan antara Min Tae dan Kang Ho Ryong seakan-akan cuma sentuhan di permukaan doang, alias nggak digali lebih dalam lagi. Yang padahal, penggemar novel menunggu ada kaitan lebih kuat, atau mungkin ada twist besar di akhir, tapi nyatanya, interaksi mereka nggak banyak membawa kejutan. Begitulah, dari awal film ini memilih pendekatan yang lebih sunyi. Hampir nggak ada scoring yang dramatis atau musik latar yang bikin suasana makin menegangkan. Kalau dibandingkan dengan thriller lain yang sering pakai musik buat membangun ketegangan, film Nocturnal terasa lebih kosong. Di satu sisi,
Ini memang bikin film terasa lebih realistis dan sunyi seperti kehidupan nyata. Namun, di sisi lain, ada beberapa momen yang jadi kurang greget. Harusnya ada adegan yang lebih terasa menegangkan kalau dikasih musik latar yang pas, tapi di sini malah lewat begitu saja tanpa meninggalkan efek yang kuat.